Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang perilaku hidup bersih sehat (PHBS) di fasilitas kesehatan masyarakat. Oke yuk, langsung saja. Ini dia 4 indikator PHBS sederhana yang dapat kita lakukan ketika kita berada di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, posyandu, ataupun puskesmas. Pertama, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya yang sesuai dengan jenis sampah tersebut, seperti sampah organik, anorganik, dan sampah yang berbahaya dan beracun saat kita berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Pisah kantong sampah kering dan sampah basah agar mudah dimusnahkan. Yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan fasilitas kesehatan dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Dari dampak semua penyakit yang akan membahayakan kesehatan pasien dan semua orang yang ada di lingkungan tersebut. Kedua, penggunaan air bersih. Gunakan air bersih di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu untuk dikonsumsi ataupun sekedar untuk mencuci tangan. Gunanya untuk mencegah terjadinya penyakit seperti diare, tifus, disentri, mata, kolera, dan lain-lain. Air bersih memiliki ciri-ciri yaitu terlihat jernih, tidak berbau, tidak mempunyai rasa, dan tidak berwarna. Dan untuk air yang dikonsumsi, pastikan air sudah direbus atau dimasak sampai mendidih minimal selama 5 menit terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Ada beberapa manfaat yang dapat kita dapatkan ketika mencuci tangan dengan sabun, yaitu membunuh kuman penyakit yang ada di tangan, mencegah penularan penyakit seperti diare, disentri, kolera, tifus, kecacingan, penyakit kulit, dan lain-lain. Dan ini dia 5 langkah cara yang benar untuk mencuci tangan. Pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Kedua, gosok sabun ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari. Ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Keempat, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Dan kelima, keringkan tangan dengan handuk, tisu, atau keringkan dengan diangin-anginkan. Selanjutnya, kapan saja waktu yang mengharuskan kita mencuci tangan? Yang pertama yaitu ketika setiap kali tangan kita kotor saat sesudah melakukan sesuatu seperti mengetik, memegang uang, memegang hewan, ataupun memegang bahan infeksius yang berada di lingkungan fasilitas kesehatan. Kedua, setelah buang air besar dan buang air kecil. Ketiga, sebelum menyusui bayi. Yang keempat, setelah menceboki bayi atau anak. Yang kelima, setelah bermain di tanah lumpur atau tempat kotor. Yang keenam, sebelum memegang makanan dan setelah makan. Dan yang ketujuh yaitu sebelum dan sesudah melakukan kontak fisik dengan pasien. Dan terakhir, ini adalah indikator PHBS yang merupakan hal sederhana bagi kita untuk tidak melakukannya di tempat umum seperti fasilitas kesehatan yang merupakan tempat rentan dengan penyebaran penyakit, yaitu tidak membuang ludah sembarangan. Membuang ludah sembarangan itu selain menjijikan, ludah di sembarang tempat, khususnya di lingkungan fasilitas kesehatan masyarakat, akan mengganggu kenyamanan dan kesehatan orang lain. Karena ludah itu sendiri mengandung banyak kuman, bakteri yang akan menyebabkan penyakit. Kuman dan bakteri yang ada pada ludah bisa bertahan sampai berjam-jam di udara dan akan berisiko menular ke orang lain. Dan karena itu janganlah kita meludah sembarangan. Maka dari itu, jika kita ingin meludah, ini ada beberapa etika yang dapat kita terapkan, yaitu pertama, kita dapat menggunakan tisu untuk meludah, dan tisu tadi dapat kita buang ke tempat sampah yang sudah tersedia. Etika yang kedua adalah membuang ludah atau dahak ke dalam kloset. Setelah dibuang, kita dapat menyiram ludah tadi sampai bersih. Dan etika yang terakhir yang dilakukan yaitu mencuci tangan menggunakan sabun saat sesudah meludah. Oke teman-teman, begitulah 4 indikator sederhana yang dapat kita lakukan ketika kita berada di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan. Maka dari itu, setelah mengetahui beberapa tips dari kami, ada baiknya untuk kita dapat mengaplikasikannya di kemudian hari. Oke teman-teman, begitulah penyampaian dari kami, yaitu kelompok 3. Saya Isnaini Oktavini Suina sebagai moderator kedua dari kelompok E, undur diri. Dan saya Mareta sebagai moderator pertama sekali
sekaligus editing video dari kelompok F undur diri. Saya Naini dari kelompok F undur diri. Saya Mutia dari kelompok F undur diri. Saya Ara dari kelompok F undur diri. Saya Niken dari kelompok F undur diri. Saya Natasha dari kelompok F undur diri. Saya Lia dari kelompok E undur diri. Saya Rois dari kelompok F undur diri. Saya Fikri dari kelompok E undur diri. Untuk menutup presentasi video edukasi materi PHBS dari kami, yaitu kelompok 3, kepada Ibu Winda dari Murni Hartini dan semua partisipan yang menyaksikan video ini, akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.